Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap berbahagia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan perihal apa yang terjadi di Gunung Rinjani. Mungkin beberapa dari kawan-kawan udah baca beritanya, mungkin beberapa kawan-kawan yang lain belum, tapi akan membaca beritanya karena biasanya hal seperti ini mudah sekali disebarkan dan menjadi viral. Tapi ya udahlah, saya akan mencoba menjelaskan. Ya benar, saya dan tim Atap Negeri yaitu Arsal Bahtiar, kami di blacklist dari Gunung Rinjani atas kesalahan kami sendiri, kesalahan saya. Kronologisnya adalah kami melakukan double booking waktu itu tanggal 11 dan 12 Oktober, juga 13 dan 14 Oktober. Karena sejauh ini Rinjani itu cuma boleh mendaki 2 hari 1 malam, dan kuota pendakian itu cuma boleh 45 orang apa ya kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 100 orang. Nah, karena waktu itu Arsal Bahtiar mendadak, dia ada kerjaan di Labuan Bajo, dan waktu itu saya takutkan dia nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang sesuai tanggal yang sudah kami tentukan untuk berangkat ke Rinjani. Akhirnya saya melakukan double booking dan menyerahkan pembukingan tersebut kepada keluarga porter yang ada di Sembalun atau kawan-kawan porter yang ada di sana. Nah, setelah itu ternyata Arsal Bahtiar ini bisa berangkat ke Lombok seperti waktu yang awal, jadi 11 sampai 12. Akhirnya waktu pendakiannya 11 sampai 12. Akhirnya kami berangkat ke Lombok tanggal 10 Oktober, dan ketika kami mendaki, seperti yang mungkin beberapa dari kawan-kawan udah nonton di video Atap Negeri, kami terjebak angin kencang. Akhirnya saya cuma punya 3 pilihan, memaksakan lanjut untuk muncak, turun, atau stay. Kalau kami memaksakan lanjut, saya nggak siap dengan resikonya karena anginnya sangat kencang dan saya takut terjadi apa-apa sama tim. Kalau turun, hal tersebut berat dilakukan karena kami datang ke sana bukan cuma untuk mendaki, tapi juga untuk membuat video dokumenter untuk YouTube Atap Negeri. YouTube saya yang kontennya Atap Negeri. Jadi kami memutuskan mengambil risiko untuk stay. Jadi stay itu bukan karena dilama-lamain, tapi karena memang badai. Beberapa kawan-kawan yang mendaki di hari yang sama juga tahu sedang terjadi angin besar beberapa hari di sana. Dan ya akhirnya kami memutuskan untuk stay sampai udah cukup aman untuk ke atas. Dan sekali lagi itu adalah kesalahan dan kebodohan saya. Saya yang memimpin proyek ini, jadi saya yang mengambil keputusan dan itu mengakibatkan kami di blacklist. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya tahu saya di blacklist, dan saya juga tahu di blacklist sama seperti banyak dari kalian, yaitu dari media. Kawan-kawan yang ada di Sembalun pun nggak ada yang ngasih tahu. Mungkin ya karena nggak tahu juga kali ya kalau saya dan tim kena blacklist. Akhirnya saya kaget. Terus hal yang pertama saya lakukan bukan membuat video ini, tapi langsung menghubungi pihak TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya menghubungi pihak mereka, dan tadi sekitar jam 5 sore WIB ya, jam 6 sore WITA, ngobrol sama pihak dari TNGR. Saya menjelaskan, saya mengaku itu kesalahan saya, dan saya juga bilang ke mereka apakah boleh saya membuat video seperti ini, karena saya takut berita yang tersebar malah jadi simpang siur, dan mereka juga mengizinkan. Jadi akhirnya ya ini video. Aduh, malah habis baterainya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua karena sudah mencontohkan hal yang tidak baik. Saya juga mau minta maaf kepada pihak TNGR karena sudah melanggar peraturan, dan saya juga tadi dititipi pesan oleh pihak TNGR untuk menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kalian semua jangan meniru saya karena yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan kebodohan. Jadi sejauh ini cuma diperbolehkan 2 hari dan 1 malam di atas Gunung Rinjani. Taatilah, jangan sampai bernasib sama seperti saya. Dan jika setelah saya membuat video ini pun masih ada yang akan menghujat, saya terima. Silakan. Terima kasih banyak karena sudah rela menghabiskan waktu untuk menonton video ini. Sampai bertemu di jalur pendakian. Semoga kita dapat segera bertemu. Salam literasi, salam lestari. Firsa Besari. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Ada 4. Yang pertama adalah banyak pendaki, gak semua, beberapa pendaki yang merasa pendakian 2 hari 1 malam juga memberatkan dan tidak manusiawi. Tapi kan yang namanya peraturan ya,
Kalau kawan-kawan nggak terima, suarakan lewat jalur yang resmi, jalur yang tepat, jangan seperti saya. Poin kedua adalah media dengan pemberitaannya. Itu kan, mohon maaf ya, yang di blacklist itu ada 1.000-an lebih orang. Kok pada nulisnya 1.001 orang artis berinisial FB? Saya sih nggak masalah ya, makasih loh kalau itu buat saya dan saya disebut artis. Karena saya selama ini tidak merasa diri saya artis. Takutnya, mohon maaf, kasihannya ada orang-orang yang beneran artis dan seleb, tahu-tahu bilang, siapa nih FB? Kok saya juga melanggar tapi tidak disebutkan? Ya kan kasihan mereka. Padahal kan saya cuma sebatas, ya tukang cilok. Tapi nggak apa-apa, media kan butuh berita. Poin ketiga, untuk kawan-kawan yang menghujat, terima kasih. Kita semua bisa menjadi netizen di kehidupan siapapun. Jujur aja, ngegibah itu menyenangkan. Karena kalau ada orang lain bikin blunder pun, saya sering menggibah kok. Dan mungkin kali ini sedang giliran saya aja digibahin. Jadi, ya hidup kan giliran ya. Kadang kita ngegibahin, kadang kita digibahin. Ya wis lah, terima kasih loh udah perhatian sama saya. Dan poin keempat yang paling penting, video dokumenter pendakian Rinjani kan belum beres nih, masih ada part 3. Menurut kawan-kawan semua, apakah perlu saya naikkan atau tidak? Karena jujur aja, ya siapa yang mau ya di blacklist. Tapi bagi saya video terakhir ini sepadan lah. Maksudnya ada harunya, ada dilemanya juga, dan ya saya masih galau nih, apakah harus diupload atau enggak. Mungkin kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Tetap menjadi pendaki yang ceria, tetap menjadi pendaki yang bertanggung jawab, belajar dari kesalahan, karena kita semua manusia. Oke ya, terima kasih banyak. Cup-cup muah.